Perhatikan rumusnya ya. Awas, ini suka dianggap ringan, padahal di sini kuncinya. Ja'alnahu min amrihi yusra. Dan kami akan jadikan semua urusan hidupnya mudah. Itu sudah janji Allah. Ya, bahkan kesulitan terbesar pun kalau Anda minta dengan baik, itu segera dikabulkan. Pernah merasa iri dan pesimis dengan kehidupan orang-orang yang tidak menyembah Allah, tapi terlihat seperti sejahtera. Itu hanya sebatas fata morgana dunia, yang jika mereka tidak tobat hanya menambah dosa dan penyesalan di akhirat nanti. Penting disampaikan bahwa dalam salat tadi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan imam kita di surah Ibrahim, surah ke-14 itu ayat 35 sampai dengan ayat 44 tadi dibacakan. Pesan utama di ayat ini terangkum dalam beberapa hal berikut. Pertama, ada isyarat dalam Al-Quran sebagai sunnah yang berlaku sejak masa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, bahkan berlaku sejak masa Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam, bahwa pertama, Al-Quran mengisyaratkan jika Anda dapati dalam satu lingkungan kehidupan, tempat atau lingkungan bernegara dirasakan ada situasi yang kurang nyaman, tidak menenteramkan pada jiwa, maka sunnahnya bukan mengeluh, tapi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa supaya Allah berkenan menghadirkan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Itu sunnahnya. Dan jangan menciptakan suasana-suasana yang kontraproduktif, yang menghadirkan kegelisahan baru. Ya, perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masuk ke sebuah negeri yang bahkan fasilitasnya pun tidak ada. Ya, bahkan tumbuhan pun tidak tumbuh gitu. Ya, kalau dilukiskan di ayat 37-nya itu, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Saya tinggalkan keturunan saya ini di satu tempat yang tumbuhan pun nggak tumbuh, dia kering kerontang. Masya Allah ya. Nah, tapi yang menarik ketika masuk ke situ di ayat 35-nya, wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya, ketika masuk bukan mengeluh. Ya Allah, kenapa nih tempat begini gitu kan? Tumbuhan aja nggak ada, kering kerontang. Lalu engkau perintahkan keturunanku untuk tinggal di sini. Yang menarik yang beliau lakukan adalah pertama kali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suasana itu menjadi ladang ibadah untuk beliau, setidaknya bisa memohon ketentraman kepada Allah. Lihat kalimat ini sunnahnya, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ini bagian pertama. Ya. Yang kedua, jika kemudian di tempat itu ada keburukan-keburukan nampak setelah kita bermohon, sunnah kedua bermohon kepada Allah agar kita dan keturunan kita tidak terlibat dalam keburukan itu. Ini poin yang kedua. Jadi begitu Anda melihat situasi yang tidak nyaman di lingkungan tempat tinggal, atau baru datang ke satu negeri untuk beraktivitas, kan? Situasi kurang kondusif, satu minta keamanan dan ketentraman pada Allah. Yang kedua, jangan terlibat pada keburukan yang terjadi, apalagi jika keburukan itu menjauhkan Anda dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajibni wa man ma'iya an na'budal asnam. Ya Allah, mohon jauhkan aku dan keturunanku untuk berbuat buruk, terlebih ketika itu menjauhkan diri kami darimu ya Allah. Ya. Jelas ya? Itu an na'budal asnam, itu kesyirikan. Hati-hati. Kalau sudah ada muncul nuansa-nuansa di sekitaran mengarah pada kesyirikan, ya. Dulu Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu tanggal 31 Januari 1926, ya, pernah memberikan fatwa untuk mengingatkan agar masyarakat sekitaran Jawa tidak terlibat dalam nuansa-nuansa yang bisa menghadirkan kesyirikan. Ya, ini mempraktekkan toleransi ini sekarang lagi musim-musim toleransi deh. Nah, antum lihat di kitab beliau dari 19 kitab itu ada kitab yang kedua. Namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di halaman ke-14, di paragraf yang pertama, baris yang ke-4 sampai baris yang ke-7, posisinya sebelah kanan di atas itu di pojok. Ya, beliau sampaikan qala fil anwari, dan disebutkan dalam kitab Al-Anwar, wa yaqta'u bitakfiri, dan cukup dianggap ingkar atas fatwanya ini. Ya, lalu nyambung ke baris yang kelimanya. Wa kullu fa'ilin fi'lan, yaitu setiap orang yang melakukan aktivitas yang langsung terlihat, tindakannya nyata kelihatan, ya,
wa kullu fa'ilin fi'lan la yasduru illa min kafir. Ikut-ikutan dari perbuatan-perbuatan non-muslim yang akan ibadah. Ya, kasujudi lis-salib. Ya, seperti ikut-ikutan kata beliau, ada yang pakai salib, ya, awin nar, ada yang ikut-ikutan ke tempat penyembahan api. Ya, ini jaga toleransi itu indah dalam Islam. Indah. Biarkan umat lain beribadah dengan kepercayaannya, tidak boleh diganggu. Tugasnya hanya berdakwah. Ya, kita berdoa dan berdakwah, tapi nggak boleh mengganggu orang. Awas, hati-hati, lakum dinukum waliyadin. Untukmu kepercayaan Anda, untuk saya agama saya yang saya yakini. La ikraha fid din, tidak boleh memaksa orang dalam urusan agama. Jadi nggak benar kalau misalnya ada orang Islam, maaf ya, masuk ke gereja misalnya kemudian sweeping, ya, berhentikan orang ibadah di tempat ibadah mereka, itu nggak boleh. Bahkan dosa itu. Ya, dosa karena laknya lanahyi. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256, posisi paling kiri sebelah bawah. La ikraha, tidak boleh memberikan paksaan. Ya, yang ada kita doakan, kita dakwahi. Ya, dengan dakwah itu mudah-mudahan ada kelembutan hati, bisa hadir petunjuk Allah pada diri-diri mereka. Tapi nggak boleh memaksakan, ya, sampai merusak dan sebagainya. Itu tidak diperkenankan. Ya. Tapi yang menarik, jangan sampai juga menjadikan semua aktivitas itu, ini toleransi tingkat paling tinggi itu. Untuk Anda silahkan, kami nggak ganggu. Ya. Tapi juga, maaf, tidak boleh kemudian ikut-ikutan di dalamnya. Seperti kita pun tidak boleh memaksa mereka untuk ikut-ikutan tentang tradisi dalam agama kita. Ya, ritual agama kita. Ya. Antum Idul Fitri misalnya, antum pimpinan di perusahaan maksa karyawannya harus pakai, ya, jubah, ya, pakai sarung, pakai koko, misalnya, itu nggak boleh. Ya, biarkan aja gitu kan. Nah, termasuk juga pernah terjadi di Jawa, itu dulu tahun 1330 Hijrah. 108 tahun yang lalu, sekitar 1908 tahun yang lalu, itu pernah ada kejadian orang-orang Jawa itu dipaksa untuk ikut ke tempat ibadahnya penjajah pada saat itu beserta tuan-tuannya, kemudian diminta untuk mengenakan atribut-atributnya, kemudian diminta ikut sekalipun tidak ikut ibadah ke tempat ibadah mereka. Itu sudah ada kejadiannya dulu. Maka keluarlah fatwa ini. Kata beliau, awil masyi ilal kanais, atau ikut-ikutan kemudian walaupun itu dipaksa untuk pergi ke kanais, jamak dari kanisah, gereja. Untuk pergi ikut-ikutan. Jadi dulu sudah ada itu kejadian itu sampai keluar fatwa. Nah, ini saya coba mengutip ya untuk menegaskan kembali supaya kita tidak larut dalam hal yang bertentangan dengan hukum Allah di sini. Ma'ahliha, ikut-ikutan bersama ahli ibadahnya, ya, pemeluk agamanya, bizanani riha, ya, atau bahkan mengenakan atribut-atributnya. Nah, itu sudah keluar fatwa dulu. Ya. Jadi MUI itu cuma menegaskan saja untuk menjaga toleransi supaya tidak saling mencampur adukan dalam kehidupan ritual beragama. Di toleransi itu tidak harus ikut-ikutan, tapi memperkenankan mereka sesuai dengan keyakinan, silahkan, jangan diganggu, dan kita pun tidak terlibat di situ, dan kita pun tidak memaksa mereka untuk mengenakan atribut kita. Jelas di sini? Wah, itu fatwa sudah keluar dari zamannya Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari. Ya, jadi hati-hati ya, awas hati-hati, ulama-ulama kita dulu sudah mengingatkan supaya menjaga ketentraman dengan tanpa melibatkan unsur-unsur yang bisa mengganggu kehidupan beragama yang baik di negeri ini. Sejak dulu masih bernama Nusantara. Ya, sejak dulu masih bernama Nusantara. Jadi ini penting diingatkan. Awas, kalimat Qur'annya tadi ketika diingatkan, an-na'budal asnam, supaya kami tidak ikut-ikutan menghadiri ritual ibadah. Wah, hati-hati. Na'bud itu bisa diartikan ibadah, bukan cuma menyembah. Ya. Ibadah itu artinya segala yang terkait dengan perangkat ibadahnya, walaupun tidak ikut ritual di dalamnya. Awas, termasuk misal memfasilitasi, kan, ritual ibadahnya, itu nggak boleh. Nabi pernah diingatkan oleh Allah langsung. Quran surah ke-17 ayat 73 sampai 75. Ya, Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 73 sampai 75, posisinya paling kanan, di tengah ke bawah sedikit. Ya. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika. Ya. Hampir-hampir saja ada orang yang akan membuat engkau Muhammad terjebak. Awas, hati-hati untuk berpaling dari wahyu yang pernah kami turunkan kepadamu. Ya. Ayat ini turun untuk merespon satu ajakan dari kalangan Quraisy yang saat itu mengajukan proposal pada Nabi SAW pertama di malam hari, di malam situasinya.
datang pada Rasulullah menyampaikan, Muhammad, kita memang beda ini. Tapi jangan sampai perbedaan kita menjadikan kita berselisih sampai mengakibatkan peperangan. Ya, kita toleransi aja lah. Kami malam ini menyembah Tuhan kamu. Besok kamu ikut menyembah Tuhan kita. Maka tatkala itu disampaikan, turunlah kemudian di Quran aturan yang jelas. Quran surah Al-Kafirun, Quran surah 109 ayat 1 sampai 6 itu. Ya, qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang kafir. Kafir itu maksudnya yang menutup diri. Itu bahasa sopan itu. Ya, yang menutup diri tidak mau menerima iman. Itu kafir. Ya, makanya orang-orang yang datang ini termasuk Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu-Abu yang lainnya, kan? Itu tidak marah disebut kafir. Karena mereka paham arti kafir itu dalam bahasa Arab. Mereka orang Arab fasih, paling mengerti bahasa Arab. Ya. Di kafir itu dalam bahasa Arab yang menutup diri, yang menghalangi dirinya, tidak mau menerima dakwah. Jelas ya? Jadi mereka pun mengakui, saya memang menutup diri, saya nggak mau terima dakwah kamu. Makanya oleh Quran disebut kafir. Yang menutup diri itu bahasa sopan sebetulnya dalam bahasa Arab. Ya. Untuk menunjukkan bahwa Islam itu dengan bahasa yang lembut saat berdakwah, tidak mengatakan, kamu ini ingkar iman, kamu begini, tidak. Anda yang masih tertutup, belum mau menerima risalah dakwah. Itu ayat itu. Coba bandingkan misalnya dengan istilah-istilah di tempat lain. Ya. Ada yang menyebut domba, misalnya kan? Wah, domba yang tersesat ya. Menurunkan Anda statusnya dari manusia jadi domba. Kan jauh ya perbandingannya. Baik, Anda jadi orang Arab dulu disebut kafir nggak marah. Ya. Saya hanya ingin menerangkan sisi bahasa ya. Si bahasa. Anda yang masih menutup diri, kata Quran. Maaf ya, la a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan pernah ikut-ikutan menyembah atau ikut ritual seperti Anda melakukan sesembahan itu. Sampai puncaknya di ujungnya lakum dinukum waliyadin. Begini saja, aturan dari Allah, silahkan lakum dinukum, Anda silahkan ibadah senyaman-nyamannya sesuai dengan keyakinan Anda. Waliyadin, dan biarkan kami pun beribadah sesuai dengan apa yang kami yakini. Itu yang paling indah itu. Jadi tidak perlu ikut-ikutan, tidak perlu pasang atributnya, masing-masing aja. Dan di situ kita kemudian bersaing dalam dakwah yang baik. Jelas ya? Nah, hanya terjadi di Nusantara ini dulu, itu hidup begitu Pak, berdampingan. Silahkan cek ya. Majapahit itu berdiri, itu sebetulnya jauh setelah Islam. Islam duluan tuh di Nusantara. Ya. Kerajaan Majapahit itu baru berdiri tahun 1294. Samudra Pasai itu berdiri 1275. Jadi 14 tahun sebelum Majapahit sudah ada kerajaan Islam di Samudra Pasai. Ya. Coba baca bukunya Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, kan? Yang Api Sejarah itu. Ya, Anda buka di halaman 105, posisinya sebelah kanan di atas dia, paragraf pertama, baris 1 sampai 2. Itu disebutkan di situ oleh beliau. Cetakan Juli tahun 2013, Ramadan 1434 Hijrah. Ya. Itu jilid pertama warna hitam ya. Kalau Anda buka di situ, itu diterangkan dengan jelas. Jadi Islam sudah duluan masuk, kemudian setelah itu ada Hindu, ada kemudian Buddha juga, ada kemudian di situ animisme, dinamisme, dan semua berdampingan, nggak ada masalah di situ. Ya, praktek dakwah aja yang berjalan. Dan hidup saling bertoleransi dalam keagamaan. Cuma persoalannya ketika datang Portugis tahun 1511, mulai maksa-maksa untuk ikutan ke tempat ibadahnya. Ketika datang Belanda dengan VOC-nya, ya di awal abad ke-17, 1629, sudah mulai itu, ya ngajak-ngajak dan seterusnya. Disitulah kemudian keluar fatwa untuk menjaga kehidupan beragama supaya berjalan dengan baik. Nah, barusan dalam sholat kita diingatkan lagi. Jadi Masya Allah, sholat berjamaah itu begitu enaknya. Kadang-kadang dalam setiap bacaan yang dibacakan oleh imam, itu ada petunjuk langsung dari Allah untuk memberikan petunjuk kehidupan kita, sesuai dengan konteks kita. Kadang-kadang begini Pak Bu, jadi imam itu kita merencanakan surat nih, tapi begitu kita baca, tiba-tiba bisa berubah itu. Bisa berubah gitu. Nah, jadi coba hadirkan suasana ini. Pertama, jika ada yang kurang nyaman dalam kehidupan kita, bukan mengeluh, bukan menghadirkan suasana yang tidak kondusif lagi, tapi minimal kita berdoa dalam kebaikan. Satu itu. Yang kedua, jangan terlibat perbuatan-perbuatan buruk, terlebih pada hal yang bisa menjauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, ini yang paling penting pesan tadi. Dalam situasi sulit yang dialami, awas hati-hati ya. Baik itu di rumah, di umum sifatnya, atau di pekerjaan, atau di lingkungan sosial. Kata Allah, ikhtiar selalu, maksudnya tingkatkan usaha kita untuk mengatasi persoalan dimaksud dan iringi dengan meningkatkan ibadah kepada Allah. Perhatikan rumusnya ya. Awas, ini suka dianggap ringan, padahal di sini kuncinya. Jika Anda punya masalah apapun dalam hidup, kata Allah, jangan pernah mengeluh dengan masalah itu,
tapi tingkatkan ikhtiar Anda, kemampuan Anda, sesuai dengan ilmu dan kemampuan yang Allah titipkan kepada Anda untuk mengatasi persoalan itu. Dan ini poinnya, please ya. Dampingi dengan peningkatan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Minimal salat. Liyuqimus salat. Jelas ya? Liyuqimus salat, minimal salat. Tolong tarik garis di dalam kalimat salat ini. Itu banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang berkorelasi positif antara peningkatan kualitas dan kuantitas salat yang baik dengan pengentasan persoalan-persoalan kehidupan. Saya beri contoh begini. Quran surah ke-65 At-Talaq ayat kedua, ketiga, dan keempat. Ditafsir di Al-Baqarah di ayat kedua dan ketiga. Perhatikan kalimatnya. Bismillah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Saya ulang. Wa may yattaqillaha. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah di ujung ayat kedua, di akhir ayat kedua. Perhatikan persamaannya. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka kami akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dialami. Jadi persamaan Al-Qurannya, takwa sama dengan solusi kehidupan. Jadi kalau Anda sedang punya masalah, kata Allah, sebetulnya solusinya mudah. Tidak terlalu banyak biayanya, tidak terlalu besar tenaganya. Tingkatkan takwa aja. Ya. Bahkan persoalan rizki yang sering dikeluhkan itu, dicari-cari nggak dapet, ngajukan proposal nggak diterima dan sebagainya. Masya Allah, jangankan yang Anda cari, kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yang tidak dicari pun kami akan datangkan. Ya. Silahkan kalau Anda nggak percaya. Anda punya masalah dalam bisnis, jadi pebisnis yang bertakwa. Anda punya masalah di birokrasi, jadi birokrat yang bertakwa. Jadi diplomat yang takwa, jadi dosen yang takwa, jadi pelajar yang takwa. Ya Allah janjikan, dan janji Allah nggak mungkin keliru. Anda punya masalah, jangankan yang Anda cari itu, yang nggak dicari pun solusinya kami berikan. Bahkan terkait persoalan rezeki. Tidak sedikit orang berkata begini ya, kata Allah, saya datangkan dari sisi yang tidak kamu sangka-sangka. Datang tuh. Ada orang berkata, aduh, gak nyangka saya nanti dapat proyek yang ini nih. Anda gak usah nyangka, karena rezekinya pun didatangkan dari sisi yang tidak Anda sangka. Ya hadir itu. Ya, bahkan, Masya Allah, yaj'alnahu min amrihi yusra. Dan kami akan jadikan semua urusan hidupnya mudah. Nah, yang penting Anda catat, apa hubungan dengan sholat? Kalimat takwa itu disebutkan di Quran, semua derivasinya 115 kali. 115 kali. Penyebutan kalimat takwa pertama di Quran itu ada di Al-Baqarah ayat 2 sampai ketiganya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Sekarang saya mohon izin agak luaskan ini ya, karena ini menurut saya sangat penting pesan ini dan sangat kontekstual untuk kita sekarang. Lihat kalimatnya. As-shalah. Itu tulisannya, kalau tulisan berbeda dengan yang saya sampaikan ini, mushaf Anda keliru. Mushaf Anda keliru. Ya. Alif, lam, sod, lam, waw, di atasnya ada fathah tegak, kemudian ta marbutah. Alif, lam, sod, lam, waw, ta marbutah. Itu sudah disepakati dalam bahasa Arab. Kalimat seperti ini kalimat berbentuk jamak, plural, tapi bisa dibaca dengan bacaan tunggal dan jamak sekaligus. Jadi bisa dibaca dengan solat, bisa dibaca dengan solawat. Jelas? Solawat itu jamak dari kata solat ya. Awas, hati-hati. Solawat jamak dari kata solat, asalnya itu. Ya, di Mekah kalau Anda haji ada bus solawat. Bukan saat masuk bis Anda pada solawat, bukan. Bis itu mengantarkan Anda untuk solat. Awas ya, saya pernah tugas di Mekah itu ya. Ada bis solawat, begitu masuk bis pada solawat di dalamnya. Bukan, itu bis mengantarkan Anda ke Masjidil Haram untuk sholat. Ya itu, ada yang sabko, ada yang macam-macam itu kan, dari Mahbasjin, dari Aziziyah. Anda naik bis itu, disebut bis solawat, itu jamak dari kata sholat. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 238 itu ya. Dari 237 sampai 238, posisi paling kanan sebelah atas itu. Hafidhu ala sholawat. Jaga waktu-waktu sholat itu jamak. Jelas ya? Baik. Nah, sekarang perhatikan. Kenapa kalimat sholat ini oleh Allah diungkapkan dalam bentuk jama' di sini, walaupun dibacanya tunggal.
ingin menunjukkan bahwa kalau jamaah itu sedikit atau banyak? Banyak. Lihat, takwa yang meningkat itu bisa mengentaskan persoalan. Pertama, bisa dikerjakan lewat sholat, tapi bukan sholat biasa. Pertama, bentuknya jamaah, sholat yang ditingkatkan kuantitasnya. Jadi kalau Anda misalnya sedang punya persoalan dalam kehidupan, tingkatkan sholat. Pertama dari sisi kuantitas. Ayo, ya, sholat yang kita kerjakan sehari berapa kali? 5. Berapa rakaat? 17 tuh, kan? Antum usia segini masih 17 rakaat juga. Masih 5 waktu. Saya lihat anak-anak kecil tuh, yang 4-5 tahun itu, Masya Allah. Ya, 5 waktu juga. Cuma mereka bisa nambah tuh. Masya Allah, 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan ada yang mabit, Pak. Ada yang mabit tuh malam ini anak-anak tuh. Ya, ada yang mabit, baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, 2 rakaat sebelum subuh dan nambah. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Datang ke masjid sebelum maghrib lagi. Ya, sebelum azan udah pada datang, berjamaah sholatnya. Habis azan baca Al-Quran, menghafal lagi. Pulangnya setengah 9 ba'da isya, mengecek lagi hafalan Qurannya. Itu anak usia 4-5 tahun. Ada anak diberikan 4-5 tahun, masih belum balik. Taklif belum berlaku baginya. Hisabnya masih sangat ringan. Mengerjakan sholat lebih daripada 17 rakaat, tambah yang sunnahnya. Anda dikasih 40 tahun, 50 tahun, masih 17 rakaat juga. Anda butuh berapa tahun lagi untuk meningkatkan amalan? Nah, karena itu coba cek Pak ya, Bu ya. Jadi kalau sedang ada masalah, salah satunya tingkatkan ibadah pada Allah. Bukankah yang punya solusi Allah? Orang tidur, Anda bangun tahajud. Orang cuma sholat subuh, Anda 2 rakaat sebelumnya. Lalu di situ mintakan kepada Allah solusinya. Itu sudah janji Allah. Ya, bahkan kesulitan terbesar pun kalau Anda minta dengan baik, itu segera dikabulkan. Yang kedua ini saya mau akhiri dulu untuk pembuka di sini. Ini yang paling dahsyat ini. Kalimat salat juga diawali dengan kata yuqim. Yuqimunas salat. Wa yuqimunas salat. Dan pada umumnya kalimat salat itu senantiasa diawali dengan kata aqim yuqim, aqam. Pada umumnya. Al-Baqarah 43, wa aqimus salah, ada aqim. Al-Ankabut 45, wa aqimis salah, ada aqim. Alladzina yuqimunas salah. Yuqim itu artinya ditunaikan dengan sempurna. Saya ulang, dengan sempurna. Jadi berbicara kualitasnya. Kalau yang pertama kuantitasnya, kedua kualitasnya. Saya kasih rumus sedikit ya. Kalau dalam konteks ibadah, ada kalimat dalam Al-Quran atau dalam hadis menghadirkan makna sempurna, itu sesungguhnya isyarat yang menunjukkan kepada kita bahwa pertama, ada orang yang mengerjakannya dengan tidak sempurna. Jadi mohon maaf, kalau Anda tiap hari sholat, kalau bahasa luasnya, Anda tiap hari sholat tapi masalah tidak pernah tuntas, barangkali cek, mungkin sholatnya belum sempurna. Jelas ya? Mungkin sholatnya belum sempurna. Kalau ada orang nggak sholat, masalah nggak tuntas-tuntas, dia nggak sholat. Tapi kalau Anda tiap hari sholat, masalah nggak tuntas, barangkali sholatnya tidak sempurna. Karena itu dalam persoalan sholat ini, Nabi begitu ketat Pak, Bu. Jangankan kita, sahabat pernah kelihatan oleh Nabi sholatnya tidak sempurna. Itu diminta diulang oleh Rasulullah. Silahkan cek di Al-Bukhari, nomor hadis 751, 757, ada di hadis Muslim dengan redaksi yang sama, nomor hadis 397. Kalau nomornya beda, cari di bab namanya Babul Musifis Shalah. Bab tentang orang yang sholatnya bermasalah. Namanya Khalad Az-Zuraiqi. Saya sering kisahkan ini. Datang ke masjid Nabi, sholat di samping Nabi. Kemudian setelah beliau salam, kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Tolong Anda sholat lagi, karena Anda belum sholat. Disebut belum sholat. Ya. Secara singkat mengulang sholatnya sampai 3 kali, diluruskan lagi oleh Nabi dengan kalimat tadi, sampai dia berkata, "Ya Rasulullah ma'afsinu ghairah." Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih bagus daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi sholat yang benar dari awal sampai akhirnya. Dari situlah kita mendengar kalimat, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Al-Bukhari nomor hadis 651. Sholatlah kalian persis seperti melihat saya sholat. Nah, ajaran Nabi ini bukan ingin membebani kita supaya sholatnya mesti detail begini, bukan. Maksudnya untuk memastikan kalau sholat kita benar, manfaat-manfaat tadi dapat. Itu poinnya. Ya. Jadi seperti Nabi Ibrahim saja minta keluarganya sholat, itu Nabi. Ya, nanti Ismail meneruskan lagi di Quran surah 19 Maryam ayat 55 itu. Ya, beliau teruskan lagi minta keluarganya sholat. Nanti Nabi Isa turunan terakhirnya sholat juga. Quran surah 19 ayat 31-nya. Nabi Musa sholat, semua sholat. Nabi, Rasul sholat, sempurna sholatnya. Dan banyak ditunaikan sampai ke Nabi Muhammad SAW.
Kita bukan nabi, bukan rasul. Surga belum jelas sampai dengan subuh ini. Gak mau sholat, kan aneh gitu. Jelas ya? Nah, jadi ini pesan. Dan yang terakhir, jangan pernah merasa kecil hati. Kalau ada orang-orang zalim, nampak semakin kuat cengkramannya. Ya, padahal mereka nggak pernah ibadah. Misal, kok itu orang-orang nggak pernah ibadah, kok bisnisnya kelihatan lancar, gitu kan? Oh, kemudian usahanya kayak begini dan sebagainya. Kata Allah, jangan pernah merasa iri pada yang begitu. Kamu ahli akhirat, masa iri pada ahli dunia? Nggak nyambung. Jadi, kalau mau iri sama ahli akhirat lagi, ada anak 4 tahun, mata buta, bisa hafal Quran. Antum 40 tahun, mata melihat, gak hafal Quran. Baru iri itu. Kenapa dia bisa, saya enggak? Itu ghibtah namanya. Ghibtah. Tapi kalau iri kepada sesuatu yang gak ada bandingannya, wah itu gak nyambung gitu. Ahli surga, masa iri pada orang yang belum jelas surganya? Kan? Ahli akhirat, kan? Maksudnya ahli akhirat, masa kita harus iri pada ahli dunia? Kata Allah, diberikan ketenangan dalam jiwa kita. Itu cuma urusan dunia. Begitu meninggal, dunianya nggak akan dibawa. Bekal akhirat itu bukan dunia. Bekal akhirat itu, mohon maaf, bekal akhirat itu adalah ibadah kita kepada Allah. Jadi kamu diberikan sedikit tidak sama dengan banyak seperti mereka, karena itu bekal kamu untuk ibadah. Itu poinnya, bukan untuk berlebihan dalam masalah dunia. Ya, hati-hati. Kalaupun diberikan lebih, itu pun untuk bekal ibadah juga, bukan untuk pamer. Ya, karena mungkin barangkali orang yang nggak punya harta lebih, dia sudah banyak tahajudnya. Saking jarang makan yang enak-enak, misalnya dia sering puasanya, malam-malam sering bangunnya, sedikit tidurnya, sedikit makannya. Lah kamu sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur, gitu kan? Saya berikan harta lebih supaya dengan itu jadi bekal ibadah yang lain. Saingi mereka itu, keluarkan infaknya, sedekahnya, macam-macamnya. Jelas sampai sini? Nah mereka itu kata Allah, biarkan aja. Nanti karena banyak itu digunakan, gak mau ibadah, harta digunakan untuk banyak maksiat, dosa yang terbanyak dikumpulkan dari situ. Jadi ternyata harta yang dikumpulkan itu karena tidak menjadi ibadah, didapatkan dengan cara yang salah, bukan menjadikan kenyamanan di akhirat, tapi menumpuk dosa dalam kehidupannya. Hingga akhirnya kata Allah, perhatikan, di ujung waktu mereka akan menyesal dan memohon kepada Allah. Ya Allah, berikan kami kesempatan. Berikan kesempatan ya Allah, agar bisa memperbaiki diri. Nah jadi kesimpulannya, salat subuh ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perbanyak doa-doa kebaikan, setidaknya untuk menenangkan keadaan jiwa kita. Jaga keluarga dan keturunan kita supaya selalu dekat dengan Allah dan tidak terlibat tindakan-tindakan yang bisa menghadirkan sifat-sifat buruk dalam kehidupan, terlebih ketika menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tingkatkan ibadah terutama salat untuk menghadirkan maslahat bagi kehidupan kita. Dan yang terakhir, jangan pernah merasa iri dan pesimis dengan kehidupan orang-orang yang tidak menyembah Allah tapi terlihat seperti sejahtera. Ya, terlihat seperti sejahtera. Itu hanya sebatas fata morgana dunia yang jika mereka tidak tobat hanya menambah dosa dan penyesalan di akhirat nanti. Yang harus kita lakukan, saya tutup, An-Nisa ayat 32. Itu yang harus dilakukan. Ya, tingkatkan ibadah, tingkatkan ikhtiar supaya kita bisa merasakan kenyamanan hidup dunia dan bahagia di akhirat nanti. Baik. Pilih mana? Miskin dunia, kemudian kaya akhirat, atau yang kedua, kaya di dunia tapi miskin di akhirat. Pilih mana? Pilih yang ketiga, kaya di dunia dan kaya di akhirat. Itu yang paling bagus. Itulah yang ditawarkan di An-Nisa ayat 32 itu. Ya. Kan sahabat Nabi juga tidak harus jadi orang miskin untuk masuk surga. Abu Bakar kaya, Utsman kaya, gitu kan? Abdurrahman bin Auf kapaknya terbuat dari emas. Bill Gates itu nggak ada apa-apanya. Orang terkaya di muka bumi sekarang Bill Gates. Ya, dibanding Abdurrahman bin Auf nggak ada apa-apanya. Abdurrahman bin Auf itu kapaknya terbuat dari emas. Bill Gates belum tentu punya kapak.